Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nurlaila dari jurusan Pendidikan Matematika dengan nomor pokok mahasiswa 222151088 dari kelas 2022 C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan. Yang pertama, apa sih bilangan itu? Bilangan yaitu suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan atau pengukuran. Dalam bilangan terdapat istilah nomor dan angka, di mana nomor mempunyai arti yaitu istilah yang merujuk pada satu atau lebih angka yang melambangkan sebuah bilangan asli dalam suatu barisan yang berurutan. Adapun angka yaitu suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Angka terdiri dari 10 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian adapun macam-macam bilangan. Terdapat 10 macam jenis bilangan. Yang pertama yaitu bilangan asli. Bilangan asli atau natural numeral adalah suatu bilangan yang pada mulanya digunakan untuk berhitung. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Berdasarkan bentuknya, bilangan asli dibagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dan yang keempat ada bilangan komposit, yaitu bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Contohnya 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan nol. Bilangan nol merupakan bilangan yang hanya terdiri dari angka nol itu sendiri. Dan yang ketiga ada bilangan cacah. Bilangan yang cacah ialah suatu himpunan bilangan bulat yang tidak mempunyai nilai negatif dan dimulai dari angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Contohnya negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kelima ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan yaitu bilangan yang memiliki pembilang yang bagian atasnya dan penyebut yang berada di bagian bawah. Contohnya itu 1/4, 1/2, 3/4, dan seterusnya. Yang keenam ada bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu suatu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/3, 2/3, dan seterusnya. Yang ketujuh ada bilangan irasional. Bilangan irasional yaitu suatu himpunan bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya akar 2, akar 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan real. Bilangan real yaitu suatu himpunan bilangan yang berupa gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Contohnya 0, 1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 3, dan seterusnya. Kemudian yang kesembilan ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner yaitu bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan -1, dengan I merupakan simbol angka imajiner. Dan yang terakhir ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks yaitu bilangan yang dinotasikan oleh A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah suatu bilangan imajiner di mana I kuadrat sama dengan -1. Bilangan real A disebut juga bagian real dari bilangan kompleks, dan bilangan real B disebut juga bagian dari imajiner. Jika pada suatu bilangan kompleks nilai B adalah 0, maka bilangan kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Selanjutnya ada operasi hitung pada bilangan. Pada bilangan terdapat 4 operasi hitung yang biasa digunakan. Yang pertama penjumlahan ditandai dengan tanda plus. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam penjumlahan. Yang pertama, jika bilangan positif ditambah bilangan negatif maka akan sama dengan pengurangan. Misalnya A ditambah negatif B maka akan sama dengan A kurangi B. Contohnya 3 ditambah negatif 2 sama dengan 3 dikurangi 2 yaitu 1. Dan yang kedua, negatif A ditambah negatif B maka akan sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya
negatif 3 ditambah negatif 2 akan sama dengan negatif 3 ditambah 2, yaitu negatif 5. Kemudian yang kedua ada pengurangan. Contohnya 2 dikurangi negatif 3 akan sama dengan 2 ditambah 3, yaitu 5. Dan yang ketiga ada perkalian. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam perkalian. Yang pertama yaitu bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Contohnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang kedua, positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Contohnya 3 dikali negatif 2, hasilnya yaitu negatif 6. Dan yang ketiga ada negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif juga. Contohnya negatif 3 dikali positif 2 sama dengan negatif 6. Dan yang terakhir ada negatif dikali negatif sama dengan positif. Contohnya negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Yang terakhir adalah pembagian. Dalam pembagian berlaku syarat yang sama seperti pada perkalian, yaitu bilangan positif jika dibagi positif maka hasilnya akan positif, bilangan positif dibagi negatif maka hasilnya akan negatif, bilangan negatif dibagi positif maka hasilnya akan negatif, dan bilangan negatif dibagi negatif maka hasilnya akan positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.